Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan menganalisis salah satu aspek krusial dalam penganggaran publik, yaitu transparansi anggaran. Menggunakan studi kasus yang sangat relevan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (WUSH). WUSH memang simbol kemajuan teknologi, namun di balik kecepatan 350 km per jam tersembunyi masalah akut yang sangat lambat diatasi. Dugaan markup data menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Angka estimasi awal proyek adalah 6,07 miliar dolar. Namun, realisasi akhir setelah berbagai adendum dan penyesuaian melonjak menjadi 7,27 miliar. Pertanyaannya, mengapa instansi publik, dalam hal ini konsorsium BUMN yang didukung negara, gagal dalam perencanaan sefundamental ini? Jawabannya terletak pada kelemahan transparansi anggaran sejak awal. Fokus analisis kita adalah pada transparansi anggaran, sebuah prinsip wajib dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus ini menyoroti instansi pelaksana BUMN atau KCIJ dan konsorsium sebagai pihak yang mengelola dana dengan jaminan negara. Mereka wajib tunduk pada prinsip transparansi. Akar masalahnya adalah kurangnya disclosure. Publik tidak diberikan akses memadai ke rincian kontrak, harga satuan material, dan biaya pengadaan lahan yang sesungguhnya. Ketertutupan inilah yang mematikan mekanisme pengawasan sehingga markup atau inefisiensi bisa lolos. Untuk melihat sejauh mana inefisiensi itu terjadi, kita perlu membandingkan dengan standar global. Perhatikan grafik ini, biaya pembangunan WUSH mencapai 52 juta per kilometer. Angka ini jauh melampaui biaya proyek sejenis di Prancis atau yang paling relevan di Cina yang hanya sekitar 17 juta dolar per kilometer. Disparitas harga yang ekstrim ini 3 kali lipat lebih mahal dari Cina adalah indikasi kuat adanya inefisiensi dan potensi markup. Transparansi yang buruk menghasilkan harga yang tidak wajar. Mari kita telaah apa kelebihan dan kekurangan yang muncul dari kasus ini. Di sisi kelebihan, kasus ini berhasil memicu pengawasan publik dan media yang masif. Ini menunjukkan bahwa kontrol sipil bekerja dan memaksa lembaga pengawas menindaklanjuti. Ini adalah sinyal positif bagi demokrasi. Namun, kekurangannya jauh lebih besar, yaitu beban fiskal jangka panjang. Kegagalan transparansi menghasilkan utang dan PMN yang akan ditanggung oleh negara. Selain itu, ini mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dan BUMN mengelola proyek besar. Untuk memperbaiki tata kelola anggaran, kami mengajukan 3 rekomendasi utama. Pertama, audit forensik independen. Audit harus berfokus pada kewajaran harga, bukan hanya kepatuhan administratif. Ini untuk mengungkap di mana markup itu terjadi. Kedua, open data. Pemerintah harus wajib menerapkan Open Contracting Data Standard, di mana semua rincian kontrak, adendum, dan pembayaran dipublikasikan secara real-time di website yang mudah diakses. Ketiga, e-monitoring. Mengintegrasikan sistem e-budgeting dengan monitoring fisik proyek untuk mendeteksi deviasi biaya secara otomatis dan dini. Sebagai kesimpulan, proyek WUSH adalah pengingat bahwa kecepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan akuntabilitas. Kemajuan harus diimbangi dengan tata kelola yang bersih. Transparansi bukan sekedar memenuhi checklist regulasi, melainkan fondasi utama agar setiap rupiah anggaran publik benar-benar dimanfaatkan secara efisien dan bertanggung jawab. Transparansi bukan hanya sekedar kepatuhan administratif, melainkan fondasi utama akuntabilitas publik. Tanpa keterbukaan data, proyek modern hanya akan menjadi beban masa depan.